Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 14 April 2022 ya. Oke, besok libur ya, besok libur. Jadi mungkin pembahasan malam ini untuk minggu depan ya. Oke, eh, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar-komentar ide saham di video Yeftalk terakhir. Dan saya lihat komentarnya cukup ya, sudah mulai menarik ya, sudah mulai ya, tidak cuma kode saham ya, jadi kita bisa mungkin lebih membahasnya lebih lebih sesuai, relevan dengan permintaan, dan mungkin dengan adanya case-case dari Bapak Ibu yang memberikan komentar, memberikan ide, itu akan menambah kasanah ya, pembahasan lebih kaya dan kita bisa banyak belajar gitu ya. Oke, jangan lupa seperti biasa, apabila Anda baru menonton Yeftalk dan baru pertama kali nonton ini, silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe dan boleh di share. Oke, topik malam hari ini ya, di edisi kali ini kita akan mengangkat cara memilih saham untuk investasi ya, dari sudut pandang fundamental khususnya untuk growth investing ya. Jadi banyak pertanyaan terkait cara memilih versi kami ya, versi kami. Jadi mungkin tidak sama dengan versi yang lain, dan kita membahas beberapa poin-poin penting ya nanti di akhir gitu ya. Jadi simak Yeftalk malam ini mulai dari pembahasan saham-sahamnya dan juga nanti ke topik utamanya. Oke, kita langsung masuk ke IHSG dulu ya. Seperti biasa supaya tidak terlalu panjang durasinya. Mungkin ini akan lebih panjang dari Yeftalk sebelumnya, tapi mungkin tidak banyak ya, maksudnya tidak jauh lebih panjang gitu ya. Mungkin hanya 30 menit atau 40 menit. Hari ini IHSG terkoreksi ya setelah rejection dari 7280 yang merupakan target kami untuk kenaikan IHSG. Jadi saat ini IHSG sudah mencapai target yang kami pasang di stock call. Besok hari Minggu pasti kita akan update bagaimana potensi pergerakan secara mendetail, bagaimana perkiraan kami untuk minggu depan. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah tahu di sini adalah resist yang sudah dibentuk, dan di sini juga terlihat adanya mulai ada tekanan jual ya. Hari ini merah ya penutupannya, dan beberapa saham saya perhatikan sudah mulai masuk di siklus mulai awal koreksi. Jadi ini yang perlu kita waspadai karena libur Lebaran itu cukup panjang ya, ada cuti bersama dan sebagainya. Itu mungkin kita akan bahas lebih jauh besok di stock call ya. Jadi pastikan yang jelas pesan saya mendekati hari Lebaran seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, pastikan baik itu Anda investor ataupun trader ya, pastikan portfolio Anda dalam kondisi yang sehat ya. Kondisi sehat itu ada cashnya cukup sesuai dengan saran yang ada di PTR ataupun Peer and Peers ya. Kemudian sahamnya dalam kondisi yang ramping, portfolio Anda dalam posisi yang ramping. Jadi sangat mudah untuk apabila terjadi sesuatu yang tidak baik atau kita harus terpaksa exit, itu tidak akan menyulitkan Anda gitu ya. Jadi karena ya ada libur cukup panjang gitu ya, kita akan melihat apa juga nanti yang ada isu-isu apa atau berita-berita apa yang akan muncul menjelang libur ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Sebelum kita masuk ke materi cara memilih saham, kita akan membahas ide-ide dari Bapak Ibu di kolom komentar di Yeftalk edisi 13 April. Yang pertama dari Steven mungkin ya ini. Mohon dibahas untuk saham MNCN, apakah sudah mulai uptrend? Oke, kita lihat MNCN. Oke, pembahasan terakhir ini ya. Di MNCN ini konsolidasi ya. Oke, kemudian untuk jangka panjang masih pullback. Jadi dia sekarang konsolidasi dalam downtrend jangka panjang. Jadi mungkin kenaikan saat ini dalam rangka melanjutkan pullback ya, dimana pullback ini ya kita lihat di resist konsolidasi ini, yaitu di 1025 dan 1070.
Ini kemungkinan adalah 0,618. Oke, jadi ini ya di area 0,5 dan 0,618. Jadi kemungkinan pullback ini dapat berlanjut ya, karena hari ini penguatannya cukup signifikan dan diikuti dengan volume transaksi yang meningkat. Tapi yang jelas kalau pertanyaan adalah uptrend belum ya. Sesuai dengan apa yang Anda lihat di sini, belum uptrend dan masih pullback. Oke, lanjut. Pak Freddy, terima kasih. Sama-sama. Kemudian Uki, dari Pak Uki, Doit bisa di hold sampai lebaran nggak ya? Berarti lebaran itu kan kurang seminggu lagi ya, mungkin seminggu atau 2 minggu, sampai akhir bulan lah ya, akhir bulan ini. Jadi sampai dengan saat ini ya, ini pembahasan terakhir, dia sudah mencapai target naik ya di 1,618. Jadi sekarang ini relatif memang sudah sangat tinggi. Oh, masih bisa naik lagi? Sangat bisa ya. Jadi kita lihat di sini kenaikannya masih bisa berlanjut dalam jangka pendek, artinya dalam beberapa minggu ke depan gitu ya, ke 2,618 yaitu di 675. Jadi ini tergantung ya, ini belinya di harga berapa. Jadi kalau misalkan di PTR ya, Anda konsultasinya saya sudah beli di harga berapa dan berapa banyak ya. Jadi kita bisa menyarankan berapa yang apakah harus ditambah, apakah harus dijual sebagian, atau harus dijual semua dan sebagainya. Kalau misalkan kita cuma tanya apakah ini bisa di hold, kita nggak tahu harga belinya berapa. Mungkin harga belinya di harga 640, tentu saja ini sudah sell karena sudah minus gitu ya. Masih posisinya sudah dalam posisi yang mengkhawatirkan, siapa tahu dia turun lanjut gitu kan. Nah, sekarang ini dia mungkin akan berproses ya, meretest support minor di angka 585 sampai dengan 550. Jadi kemungkinan ini masih proses naik menuju 675 sampai dengan paling tidak di 700 lah ya. Itu masih on track untuk melanjutkan kenaikan saat ini untuk Doit. Kemudian dari Bu Haryanti, mohon dibahas saham NISP, sudah naik di atas MA60, apakah sudah mulai uptrend? Oke, kita coba lihat NISP, OCBC. Untuk saat ini belum ya. Kemarin sempat naik ya, tapi ini kemungkinan masih mengarah ke bawah. Sementara ini kita lihat weekly dalam jangka menengah turun, dalam jangka panjang juga masih turun. Di sini ada gap di 590 ini ya. Dan mungkin saja dia bisa ke 500 selama tren turunnya masih ini dipertahankan. Kalau untuk daily dia memang konsolidasi ya, lebih ke konsolidasi. Ya, konsolidasi ini merupakan proses turun ya. Ini konsolidasinya. Jadi setelah kemarin sempat naik dan cukup bertahan beberapa hari, namun ini konfirmasinya memang MA60 menentukan tren ya. Tapi MA60-nya juga masih mengarah ke bawah seperti ini. Jadi resist 680 ini mungkin akan menjadi kuncinya kalau untuk reversal dari tren minor ya. Tren minor artinya uptrendnya ini masih bersifat pullback karena jangka menengah, jangka panjangnya masih downtrend. Begitu kira-kira. Oke. Berikutnya dari Pak Endo, Sam bisa mulai untuk swing trade. Oke. Sam. Untuk Sam sekarang ini cukup bagus, secara teknikal cukup bagus karena dia mulai bergerak di atas MA60 dan kemarin juga retest dan berhasil gitu ya, berhasil bertahan di atas MA60. Mungkin ini merupakan proses untuk melanjutkan kenaikan. Tentu saja ada naik dan turun ya, ada candle hijau, ada candle merah, itu sangatlah wajar. Kemarin dia rejection dari 0,38 yang merupakan target naik minimalnya. Sekarang ini dia meretest 0,2 ya. Jadi kalau misalkan trading misalkan di harga saat ini untuk swing gitu ya, kita bisa dengan proteksi di 400 dan target swing terdekatnya adalah di 458. Sebentar kita bersihkan dulu. Kita ulangi. Jadi sekarang ini dia sedang berada di area 0,2 ya, di atas 0,2 ini. Ini adalah support baru dan merupakan mungkin bisa menjadi proteksi untuk kelanjutan naiknya. Jadi ini kalau misalkan kita sebagai trader ya, sebagai seorang bisnismen ya, kita harus bisa melihat bagaimana risk rewardnya, risikonya lebih besar atau tidak daripada
potensi profitnya gitu ya. Nah di sini kalau kita melihat 0,3 itu 10%, sedangkan kita lihat di risknya atau proteksinya itu sekitar ya kita katakan sekitar 3 atau 5% lah, kurang dari 5%. Artinya ya ini seperti yang saya sudah bilang tadi, ini menarik ya, karena dia baru memulai kenaikan setelah dia break dari neckline 400 resist psikologis sebelumnya, sekarang ini sudah di retest sebagai support. Artinya ini harusnya ada proses ya untuk naik mungkin ke 0,3 sampai dengan 0,6 untuk jangka pendek ya, ke 560 ini. Oke, begitu kira-kira sementara ini untuk SEM selama dia tidak turun di bawah proteksi itu ya, mungkin masih berproses ya, ada naik dan turun yang tentu saja. Oke, dari Pak Hari, mohon bisa dibahas Jaya. Lihat di Stockbit ada yang membahas bisa nanjak sangat tinggi, bagaimana menurut pandangan Bapak? Sebenarnya Jaya sudah kita bahas waktu kita bahas PPGL kemarin di edisi terakhir ya. Kalau secara teknikal tentu saja potensi kenaikannya signifikan ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Sekarang ini dia dalam jangka pendek memang berada di resist seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah resist terdekat untuk Jaya 180, dan sekarang ini mungkin dia sedang beri tes EMA 60. Hari ini koreksi ARB ya, ini saham super agresif, tapi memang seperti itulah saham Jaya ya, ini merupakan karakteristiknya. Jadi tidak kalau kita masuk di saham seperti ini kita tidak boleh kaget gitu, karena memang seperti itu konsekuensinya ikut saham Jaya ya. Seperti Pierce, kita masuk di bawah, jadi kita nggak peduli dengan naik dan turunnya. Yang jelas selama dia masih on track ke atas ya kita hold. Jadi ini sekarang ini kalau misalkan kita lihat dari secara teknikal, mungkin kunci naiknya ada di 185 ya. Potensi kenaikan besar dalam jangka menengah panjang tentu saja kita bisa lihat dari fundamentalnya di sini ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, ini adalah salah satu saham yang ya bisa dikatakan memang fundamentalnya cukup bagus dan cukup bertumbuh ya, dan berpotensi ya naik signifikan gitu ya, seperti halnya saham Temas, saham DR dan sebagainya. Saham logistik atau transportasi memang sekarang ini sedang bullish ya. Potensi kenaikan kalau menurut saya sih bisa mengejar ini ya, mengejar 2019 ini ya gitu ya, di 700 ini. Tapi untuk jangka pendek, karena kita pembahasan jangka pendek, sementara ini 182 ini merupakan kuncinya gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih prediksi yang dimaksud di Stockbit itu seperti apa, apakah dia membahas dari sudut pandang fundamental atau teknikal. Kalau dari sudut pandang fundamental Anda bisa lihat sendiri tadi ya, tumbuh dan profit ya dalam beberapa tahun terakhir ini ya, dan secara profitabilitas oke ya, 8,9%, 7% ya, meningkat di 2021. Berarti selama pandemi dia berhasil meningkatkan profitabilitasnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi solvabilitas aman ya, dia di bawah 1 ya. Kemudian kita lihat dari pertumbuhannya dari tahun ke tahun ya. Jadi selama pandemi dia tumbuh ya, masih tumbuh, dan dari bottom line juga bahkan tumbuh 100% dan 88%. Artinya profitabilitasnya sangat baik ya di tengah pandemi kemarin gitu ya. Nah sekarang ini ya harganya dinamis ya, dalam proses naik gitu ya. Oke. Doi tadi sudah kita jawab ya untuk trend following ya, masih uptrend. Selama masih uptrend ya silahkan gitu ya. Buka. Oke. Saham Buka sekarang masih downtrend, sedang pullback ya, ini proses untuk turun ke 258. Selama dia tidak di atas 60 sih masih ke bawah ya. Oke. Supaya tidak terlalu panjang, kita langsung masuk ke materi topik pembahasan. Ini edukasi ya, edukasi. Oh ya, lupa, supaya tidak lupa. Hari ini seperti yang sudah banyak yang minta, karena minggu lalu Pierce, minggu ini adalah PIR ya. Jadi silahkan, ini hanya untuk 5, kalau Pierce kemarin 10. Kemarin Pierce itu sekitar 6 yang join dan perpanjang sisanya. Jadi
Kalau misalkan kalau tidak salah ya, saya juga nggak ngitung, kalau misalkan untuk peer ini kita hanya 5 saja, karena sekarang ini terus terang banyak sekali member baru dan berkonsultasi terkait portfolio. Kita nggak mau bertumpuk-tumpuk, dan kinerjanya nanti akan tidak terlalu maksimal kalau misalkan banyak sekali, karena problema investor itu adalah portfolionya yang amburadul ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, apabila Anda ingin memperbaiki portfolio, adalah waktu yang terbaik seperti yang saya sudah sampaikan. Silahkan kalau Anda member peer, konsultasi serajin mungkin ya. Kalau misalkan konsultasi Anda terkait portfolio, selalu di follow up sesuai dengan apa yang sudah diberikan di konsultasi sebelum-sebelumnya. Tinggal Anda follow up saja kalau sudah ya. Jadi ini adalah waktu-waktu terbaik untuk memperbaiki portfolio ya. Dan apabila Anda baru memulai investasi, masih sangat banyak sekali saham-saham yang sekarang ini baru mulai naik ya, baru mulai naik gitu ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya juga, ada beberapa saham yang sedang saat ini dalam proses review dan kita akan masukkan di mungkin di akhir bulan atau setelah lebaran ya. Dan itu tentu saja menyesuaikan kondisi IHSG. Kita masih menunggu ada koreksi yang tentu saja koreksi secara umum. Kalau koreksi itu saham-saham juga sedikit mengalami penurunan dan kita mungkin akan mendapatkan harga yang lebih baik gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi untuk Ramadan Sale untuk peer ini 12 bulan diskon 40%. Nah, ini jarang-jarang ya. Silahkan Anda hubungi admin ya di Telegram, ADMIF ataupun di WA ya. Kami cantumkan di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Jadi pertanyaannya adalah muncul ketika kita berinvestasi, yaitu memilih saham ya. Memilih saham itu adalah bagian dari proses investasi ya. Jadi investasi itu tidak asal-asalan beli. Saya ingat waktu masih di bangku kuliah dulu, 20 mungkin 10 tahun yang lalu lah ya, ketika kita masih baru masuk di market. Waktu itu kita mendapatkan wejangan ya. Jadi dari Prof. Sugeng, guru saya anggap sebagai begawan investor ya, seorang akademisi yang tentu saja dia profesor dan dia juga praktisi gitu ya. Jadi saya anggap sempurna sekali apa yang dia bagikan, karena dia sudah tidak hanya teori, dia juga mempraktekannya. Ketika kita berinvestasi, kita sedang bertaruh untuk jangka panjang. Ketika kita bertaruh untuk jangka panjang, pastikan fundamental itu dalam kondisi yang baik ya. Saham yang kita pilih dalam kondisi fundamental yang baik dalam jangka panjang, artinya dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan ya. Itu jadi bisnisnya tentu saja itu terrefleksi dari laporan kinerjanya. Nah, ada poin-poin penting yang kita harus perhatikan baik-baik ketika kita memilih. Jadi di sini kita tempatkan posisi kita sebagai investor kecil. Ya, saya pun investor kecil yang memiliki dana terbatas dan memiliki kemampuan terbatas dalam memonitor. Waktu itu saya ingat sekali kita diberikan waktu kelas, kita diberikan contoh portfolio beliau hanya 4 saham saja waktu itu. Ya, hanya 4 saham saja. Ya, dan itu sangat optimal. Ya, jadi setiap orang memang mungkin memiliki kemampuan berbeda dalam memonitor. Ada mungkin yang memiliki 40 saham dan masih bisa memonitor, silakan. Tapi kalau di kami, ketika kita berinvestasi, ya untuk personal, untuk masing-masing atau individu, mungkin 6 saham atau 8 saham itu sudah lumayan banyak. Karena kita harus mengalokasikan kita ke cash juga untuk keamanan dalam jangka panjang juga. Jadi kita harus tetap ada cash di portfolio kita, ya. Jadi di sini maka dari itu ketika kita melihat sebuah sektor atau sebuah kelompok saham ya, ada banyak saham mengalami kenaikan, kita harus memilih mana yang terbaik dalam kondisi fundamental dan juga teknikal gitu ya. Kalau misalkan kita untuk jangka panjang, pastikan Anda sudah melihat fundamentalnya adalah yang terbaik di antara yang lainnya ya. Di sini kita memberikan case apa yang sudah kami lakukan sendiri di peer waktu di bulan November ya. Sebentar ya.
Oke, jadi kita masuk ke pembahasan terkait Inco ya, Inco dan Antam tadi ya. Jadi kita saat di bulan November itu dihadapkan dengan beberapa pilihan ya. Jadi kita ambil dua contoh ini dulu ya. Salah satunya adalah pilihannya adalah antara Inco dan Antam. Nah, kita nggak mungkin mengambil dua-duanya ya. Kalau misalkan kita ambil dua-duanya di portfolio peer pasti terlalu banyak sahamnya. Jadi kita harus memilih salah satunya. Ya, banyak pertanyaan di kenapa kok Inco, kenapa tidak Antam gitu ya. Mungkin kita sudah jelaskan di bulan Januari yang lalu, tapi waktu itu kita mungkin membahasnya tidak pada sebuah topik yang khusus. Nah, di sini kita membahasnya sebagai topik yang khusus di sebuah edisi ya. Nah, ini adalah isi dari stock pick ya. Stock pick. Jadi di bulan November itu kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan kinerja kami sedang menjual banyak posisi di bulan Oktober ya, dan kita harus mencari saham-saham yang berpotensi memperbaiki dari, kan kalau misalkan kita membuang saham-saham yang jelek otomatis kita rugi dong, menjual dalam posisi rugi ya. Nah, kita lihat dulu apa yang kita buang di bulan Oktober ya kan. Nah, di sini ya kita bisa lihat di peer ya. Nah, ya kita membuang saham BTN, Unilever di 5.000, kemudian take profit Mark ya. Nah, jadi BTN, Unilever itu adalah dua saham contoh yang kita jual di bulan Oktober 2021. Kemudian di bulan challenge-nya adalah ketika di bulan November kita harus menyiapkan saham-saham yang bisa mengcover kerugian yang kita alami di dua saham ini ya kan. Jadi itu adalah tantangan ya, ketika kita memperbagi portfolio kita harus make sure kita harus menemukan saham yang memiliki probabilitas keberhasilan besar untuk menutupi kerugian yang kita sudah pastikan kita akan realisasikan ya. Nah, waktu itu kita mendapatkan dua opsi ini dari sistem ya. Sistem yang mencari ya, kita tinggal memilih saja Vale dan Aneka Tambang gitu ya. Nah, apa yang kita jadikan patokan kenapa kita memilih Inco daripada Antam waktu itu? Yang pertama, jelas kita melihat dari kinerja dari ya pendapatannya bagaimana, laba bersihnya bagaimana ya. Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini yang warna biru ini adalah pendapatan, yang warna orange ini adalah laba bersihnya. Kita bisa lihat dari sisi besaran ya, Vale lebih besar daripada Antam. Kedua, dari laba bersih Vale lebih tebal ya, lebih berdaging kalau bahasa gampangnya, lebih berdaging daripada Antam. Waktu itu ya di 2021 ini kita lihat dari sisi kinerjanya seperti itu. Jadi nah kita cross check ya, kita dari profitabilitasnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat langsung ke net marginnya ya. Net marginnya untuk Inco itu sekitar 7%, 10%, dan di 2021 dia meningkat menjadi 17%. Sedangkan Antam hanya ya di 4%, 0, bahkan sebelumnya 1% dan sebagainya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa dari sisi profitabilitas Inco lebih baik dibandingkan Antam. Kemudian dari sisi solvabilitas ya, ini dalam posisi saat ini adalah kita harus mencari emiten-emiten yang dalam posisi yang aman ya, dalam artian aman dari kebangkrutan dan sebagainya. Salah satunya adalah melihat bagaimana DER-nya gitu ya. Nah, di sini DER-nya adalah jelas di sini lebih rendah Inco daripada Antam ya. Gitu. Jadi kita dari sini sebenarnya ini poin-poin yang simple yang mungkin Bapak Ibu juga tahu lah ya. Ketika kita berinvestasi itu kita harus memilih. Mungkin saja ya, tidak, kalau buat kami tidak akan kita beli semua. Kita akan memilih mana yang paling bagus saja. Ya. Karena nanti akan seperti amburadul ya, portfolionya terlalu banyak saham. Wah, pusing untuk dikelola, pusing untuk dilihat ya. Apalagi kalau ternyata tidak naik. Nah, alhamdulillah Inco mengalami kenaikan ya. Waktu itu kita akumulasi masih dapat di harga di bawah 5.000 gitu ya. Hari ini mungkin sudah naik di berapa tadi, 7.000-an ya. 7.000 atau berapa, Bapak Ibu bisa cek. Oke, jadi seperti itu. Ini contoh pertama. Kemudian ini juga menarik ya.
Contoh yang kedua adalah SMDR dan Temas. Ini juga banyak yang bertanya karena di luar sana di forum-forum banyak yang mengagungkan SMDR, sedangkan YF hanya memilih Temas. Ya. Waktu kita pilih Temas di harga 300 ya waktu itu. Temas di harga 300, sedangkan SMDR waktu itu di harga sudah 600-an. Sebentar ya, saya coba carikan contohnya Temas itu ya, di bulan November juga, di bulan yang sama. 2 November ini lebih dulu kita ambil dibandingkan Inco. Nah ini Temas ya. Jadi kita masukkan waktu itu harganya masih di angka 300-an ya, 300 ya, 322 waktu itu ya. Jadi caranya sama. Waktu itu poin-poin yang kita lihat adalah sama di sini. Dari sisi profitabilitas jelas ya, Temas di sini lebih baik ya, lebih baik dari posisi profitabilitas. Net marginnya 37% ya, sedangkan SMDR minus bahkan di 2020 ya, 2019 juga minus, rugi gitu ya. Dan 2021 hanya 13. Jadi di sini kita sudah bisa lihat bahwa Temas lebih baik ya. Kemudian dari solvabilitas pun juga bisa dikatakan memang Temas mungkin hampir-hampir sama ya. Jadi waktu itu kita melihat dari posisi growth-nya, memang growth-nya sangat signifikan ya. Otomatis dia akan dalam posisi yang mungkin dia akan mengambil beberapa fasilitas untuk meningkatkan bisnisnya gitu ya. Jadi dari sini kita mengambil posisi Temas waktu itu dari posisi pertumbuhan. Kemudian dari pertumbuhan ini kita bisa lihat ya, signifikan sekali untuk Temas ya, dari tahun ke tahun. Dan dari sisi profitabilitasnya pun juga Temas lebih signifikan daripada SMDR gitu ya. Jadi poinnya hampir sama lah kalau kita katakan. Cara kita melihat ya, ini mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri di rumah ketika Anda memilih misalkan mau ambil konstruksi atau properti lah yang belum naik, mana yang lebih bagus. Nah, Anda bisa melihat dari sisi ini ya, dari sisi ini mungkin Anda bisa kombinasikan dengan bagaimana mengkomparasi valuasi. Jadi ini namanya studi komparatif. Jadi kita membandingkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa membeli semuanya. Dana kita terbatas, kemampuan memonitor kita juga terbatas. Begitu kira-kira. Ya. Jadi setelah kita beli waktu itu Temas ya, kita tidak sempat membeli terlalu banyak karena sahamnya keburu naik signifikan gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, apa yang kita pilih ini bisa memperbaiki posisi kita di peer gitu ya. Dan dia naik sudah 600% gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu yang saya dapat sampaikan untuk materi malam ini. Jadi kita harus melihat ketika kita memilih saham itu, kita harus melihat pertumbuhannya seperti apa, berapa persen pertumbuhannya dari tahun ke tahun, kemudian dari sisi rasio-rasio profitabilitas, kemudian dari solvabilitas, valuasi, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat memilih dengan objektif, tidak feeling, tidak ikut-ikutan. Anda dapat mengetahui saham ini kenapa Anda pilih. Ya, ada alasannya gitu. Oke. Sekali lagi, hari ini kita ada penawaran khusus untuk peer ya, jadi silakan dimanfaatkan karena ini penawarannya hanya sampai dengan besok ya, jam 8 malam. Jadi hanya 24 jam penawaran ini. Silakan hubungi admin, hubungi di WA ataupun Telegram. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat, dapat mengedukasi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa mempraktekkannya dan menghasilkan. Sampai jumpa di F-Talk selanjutnya. Selamat malam.